wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Catur dari 1TE2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsepsi perguruan tinggi dan industri dalam peradaban kemanusiaan. Oke, kita masuk ke daya saing bangsa. Daya saing bangsa ini ada beberapa ya. Pertama itu tenaga kerja yang murah, infrastruktur, inovasi teknologi, penggunaan pengetahuan, dan sumber daya alam. Oke, kita masuk ke industri. Industri merupakan kegiatan memanfaatkan bahan baku diolah menjadi bahan jadi untuk digunakan dalam kehidupan kemanusiaan. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi sekarang dilakukan mesin dan teknologi. Teknologi merupakan keterampilan proses, peralatan, dan cara berpikir untuk mempermudah pengadaan, perbaikan, atau penyempurnaan industri yang menyatukan antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan mesin. Tujuannya apa sih teknologi dalam industri? Yaitu yang pertama, sudah pasti mempercepat produksi, memperbesar volume produksi, menyempurnakan kualitas produk. Bertujuan untuk mencapai harga produksi terendah sehingga diperoleh ekonomi yang paling besar. Kita masuk ke pendidikan bagi bangsa. Bangsa yang ingin dihormati dan bermartabat dengan daya tahan yang tinggi, maka harus mengembangkan budaya mencipta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendidikan yang baik. Oke, kita masuk ke perbedaan perguruan tinggi dan industri. Perguruan tinggi itu sasarannya menyiapkan tenaga ahli atau terampil untuk melayani kebutuhan industri, lebih mengutamakan nilai sosial dan budaya, lebih menitik beratkan pada proses dan pengembangan teknologi, lebih memperhatikan efisiensi antara faktor nilai budaya, sosial, dan iptek. Kalau industri, sasarannya itu untuk produk akhir yang dipasarkan, lebih mengutamakan teknologi dan nilai ekonomi. Terus lebih mementingkan faktor biaya dan peraihan nilai ekonomi. Oke, kita masuk ke peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi melaksanakan hal yang sama dengan industri dalam berbagai bidang, namun hanya dalam skala laboratorium. 2. Perguruan tinggi mengantisipasi dampak dari setiap tindakan dan pilihan bahan baku dan teknologi, yaitu untuk menjamin kelestarian sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara abadi oleh industri. Ketiga, perguruan tinggi mengadakan perakiraan kebutuhan teknologi untuk masa datang berdasarkan pola norma-norma ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Oke, kita masuk skema hubungan perguruan tinggi dan industri. Sifat iptek adalah mendahului kejadian dan kebutuhan. Perlu ditetapkan prioritasnya dengan memperhatikan kepentingan atau nasional di masa datang bagi kemanusiaan. Harus dilakukan perakiraan teknologi, artinya tidak bersikap menerima begitu saja setiap teknologi baru. Titik temu antara industri dan perguruan tinggi adalah meningkatkan dan kesadaran atas nilai lingkungan hidup dan mempertimbangkan kesinambungan keberadaan bahan baku yang diperlukan. Pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi dilakukan perusahaan melalui kerjasama dengan pihak di dalam dan di luar negeri. Perguruan tinggi ikut serta melaksanakan antisipasi dan partisipasi, berupaya menemukan kombinasi baru, memunculkan sinergi inovatif. Perguruan tinggi menjadi pusat munculnya gagasan cemerlang sambil memperbaiki dan disempurnakan serta disebar luas. Forum musyawarah bidang iptek harus kontinu dalam kampus untuk mempertinggi dinamika masyarakat
yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan dunia yang tepat. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep perguruan tinggi dan industri dalam peradaban kemanusiaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.